Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaik ya man dallana wa hadana, sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu 'anna biha abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata musannif, ini kitab daripada kalam hikmahnya Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Inayatuhu fika la li syai'in minka. Pertolongan Allah pada dirimu bukanlah karena sesuatu daripada dirimu. Allah memberikan pertolongan kepada kita bukan karena sebab ketergantungan atas kebaikan kita. Kita sama-sama di sini memperkuat akidah dari kelas awam sampai kepada kelas arifin, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah mengajak kepada kita semua untuk terus membenahi akidah-akidah kita yang masih dalam tahapan kanak-kanak untuk ditingkatkan kepada akidah tahapan dewasa. Seringkali kita mengatakan begini, karena aku berbuat baik, Allah berikan kehidupanku nyaman. Bahasa ini seringkali kita lontarkan pada lidah kita. Bahkan kita i'tiqadkan di dalam hati kita. Padahal bahasa seperti ini masih dalam taraf bahasa yang keliru. Kenapa? Karena sama saja menyatakan Allah itu memberikan sesuatu karena sebab kebaikan kita. Berarti munnya kita kada berbuat baik, Allah kada beri kita. Kayak itu bahasanya lah. Maka kita sama-sama membenahi apa yang sudah menjadi kekeliruan kita di dalam membahasakan bahasa akidah, bahasa tauhid kepada Allah. Wa aina kunta hina wajahatka inayatuh. Dan di mana keberadaanmu ketika kamu dihadapkan dengan pertolongannya Allah? Kemana dan di mana
pada saat Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita mendahulukan sebab kita baru adanya pertolongan Allah. Mana duluan sebab lawan akibat jamaah? Jamaah, mana duluan sebab lawan akibat? Sebab. Mun kita katakan kebaikan kita itu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, berarti terdahulu kita lah daripada pertolongan Allah. Jamaah, jamaah, ini bahasa hakikat. Yang tadinya bahasa lahiriah kita ucapkan, karena aku baik Allah baik, karena aku berdoa Allah beri, karena aku melakukan taat Allah masukkan ke surga. Itu bahasa yang sering kita ucapkan sebelum kita memahami daripada ilmu yang disampaikan pada subuh ini. Jangan sampai salah paham, apalagi paham salah. Jamaah, salah paham jangan, paham salah maginnya. Allah sudah memprogramkan kita sebelum kita diciptakan. Program kebaikan dan juga program keburukan, semuanya berasal dari apa? Dari yang menciptakan. Lalu lagi kata beliau, wa qabalatka ri'ayatuh, dan kemana ikam dan di mana ikam ketika Allah menghadapkanmu dengan pemeliharaannya. Di mana kita berada di saat kita masih dalam pemeliharaan Allah, belum diwujudkan baik itu roh kita apalagi jasad kita. Lalu kita mengandalkan kebaikan kita yang mendahului daripada pertolongan Allah. Ujar orang Banjar, haratnya pangmuha. Jamaah, lam yakun fi azalih ikhlasu a'mal. Tidaklah keikhlasan di dalam beramal itu ada sebelum ditetapkan pada azal. Yang menetapkan siapa? Allah. Jangankan ikhlas, kita aja nih belum ada. Lalu kita mengatakan karena ikhlas kita Allah memberikan hidup nyaman. Ikhlas kita, di mana kita mampu ikhlas? Munkada yang memberikan ikhlas itu pula yang menolongi kita ikhlas. Wala wujudu ahwal, dan juga tidak ada wujudnya keadaan kita di mana pada azal kita itu ditetapkan oleh Allah sebelum hal keadaan kita itu kita ketahui saat ini. Sudah ditetapkan oleh Allah terlebih dulu. Kitanya belum ada. Sudah ada ketetapan Allah pada azal. Balam yakun hunaka, bahkan tidak ada di sana. Di mana di sana? Pada azal. Kita itu ditetapkan A, B, C dan F sampai Z, ya kan? Illa mahdhul ifdal, kecuali karena liputan karunianya, wa azimun nawal, dan karena besarnya pemberiannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya jangan salah paham, apalagi paham salah, ulun kerucutkan dulu pembahasannya sebelum kita lebarkan. Satu, mani'tamada
fil azal wa tarakal amal fahuwa magrurun matrudun. Orang yang berpingkut lawan takdir lalu meninggalkan amal, maka orang ini termasuk orang yang tertipu dan terjauhkan daripada rahmat Allah. Artinya matrud itu diusir dari rahmat Allah. Ujarnya bapak kumun ba amal mun sudah juga ditakdirkan Allah. Lalunya kadah kun ba amal. Ketahuilah orang seperti ini magrur, tertipu, matrud, terusir daripada rahmat Allah. Yang kedua, man i'tamada bil amal wa la yanzuru ila rahmatis sabiqah fahuwa jahilun. Orang yang berpingkut pulang lawan amal dan inya kada memandang rahmat Allah lah, yaitu karunia-Nya, limpahan anugerahnya yang sudah terdahulu Allah tetapkan pada dirinya, nya kada memandang itu, hanya memandang amal, maka orang itu termasuk golongan jahilun mahjubun anillah, bodoh yang terhijab daripada ma'rifat kepada Allah. Yang satu tadi berpingkut pada takdir, meninggalkan amal. Yang kedua ini beramal, berpingkut dengan amal, memandang amalnya yang menyebabkan dia bisa bahagia hidup sampai ke akhirat. Dia tidak memandang kepada rahmat Allah yang terdahulu di mana Allah sudah tetapkan pada azal untuk dirinya, maka dua-duanya ya kan salah, masih dalam perjalanan yang keliru menuju Tuhannya. Yang bujur yang kayak apa? Waman amila wa nadhara ila rahmatis sabiqah. Orang yang beramal dan dia sekaligus memandang amal yang digawinya itu oleh sebab rahmat Allah yang sudah terdahulu daripada inya beramal, maka fahuwa muhiqqun kamilun wasilun. Dialah orang yang benar jalannya dan orang yang sempurna di dalam tauhidnya dan orang yang sampai ma'rifatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Simpelnya kita beramal bukan karena kemampuan kita, tapi karena rahmat Allah. Ketika ulun katakan seperti ini, ada orang yang kritis akan bertanya begini, Ustaz, kalau kita itu beramal didahului rahmat Allah, maka bagaimana hadis yang berbunyi man shalla alayya marwatan, barang siapa yang bersalawat atasku kata Nabi sekali, sallallahu alaihi asyara, ya, maka Allah balas salawat orang yang bersalawat kepada Nabi sekali ini dengan 10 rahmat. Nah Ustaz, ini bersalawat dulu baru datang rahmat. Jawabannya kita periksa kalimat dari hadis itu memakai fi'il apa? Fi'il madhi kah? Fi'il mudhari'? Pakai fi'il madhi.
menunjukkan apa? Terdahulu rahmat Allah, baru orang itu ditolong oleh Allah bersolawat. Orang yang dapat rahmat Allah yang 10 yang dijanjikan Nabi Muhammad adalah orang yang ditolong oleh Allah, lidahnya mengatas solawat. Paham jamaah? Sama kita puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan hal keadaannya beriman kepada Allah, bis lagi wahtisaban, pasrah akan pahala Allah. Apa janji Nabi? Ghufira lahu. Pakai kalimat apa pulang tuh? Ghufira itu pakai kalimat apa? Fi'il madhi majhul. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya yang terdahulu. Diampuninya apakah setelah orang itu berpuasa ataukah sesudah dia berpuasa? Jawabannya, tanda orang itu mendapatkan ampunan Allah, Allah berikan rahmat untuk orang itu bisa melakukan puasa. Jangan sampai kita mendudukan, oh karena puasa kita, lalu Allah ketergantungan baru bisa ngasih ampunan. Harapnya bang kita. Masya Allah. Siap. Siap. Silahkan. Masya Allah. Belum habis sudah ditakuni nih. Silahkan. Okay. Alhamdulillah diberi kesempatan. Saya dapat informasi dari istri saya tentang pengajian hari Sabtu busuk. Jadi bahwa kita selama ini mengambil niat untuk sholat itu kurang tepat usali, misalnya subuh. Jadi seolah-olah manusia itu sengaja sholat fardu isya subuh karena Allah. Tapi Allah udah bilang, saya berapapun Anda mau sholat atau tidak ada pengaruh apa-apa. Jadi mohon petunjuk Ustadz bagaimana yang benar niat daripada sholat itu agar kita tidak terjebak dengan apa yang dibilang Pak Ustadz, karena amal kita seolah-olah kita sendiri yang sebenarnya tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa fikih kita diajarkan dengan untuk talafuz bin niyah, bahkan menyengajakan niat itu di dalam hati sebagai rukun dalam sembahyang. Usolli maknanya aku sengaja sembahyang atau sahajaku sembahyang. Kenapa fikih membahasakan dengan bahasa usolli, bukan bahasa aku disembahyangkan Allah atau Allah yang menolongi aku sembahyang? Supaya mendudukan diri siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Paham jemaah? Siapa yang disembah dan siapa yang menyembah. Kalau seumpama bahasa fikih langsung ditarik kepada bahasa hakikat, yang sembah yang Allah, terus siapa yang disembah? Yang sembah yang Allah. Ya kan? Jadi bahasa fikih mengajarkan kita itu dituntut oleh Allah untuk melaksanakan sembahyang dengan penuh kesadaran. Lalu lillahnya kembali kepada Allah. Nah disitulah makna hakikat. Ada bahasa fikih, ada bahasa tauhid. Lillahnya itu kita tenggelamkan. Usollinya aku yang sembahyang bujur, aku yang sembahyang. Tapi aku yang sembahyang ini kada kawamun, kada ditolong oleh Allah. Nah kayak itu bahasanya. Paham? Jemaah. Jadi munnya kita belajar ilmu, kalau tauhid saja kada dilandasi fikih, bahaya pulang. Belajar fikih kalau kada juga diisi dengan tauhid, bahaya pulang. Jadi jangan pernah bosan untuk menambah pembendaharaan ilmu, khususnya ilmu yang wajib yang kita tuntut, tauhid, fikih dan tasawuf. Nggih, mudah-mudahan terjawab. Nggih.
Kalaupun kada terjawab, bisa ditanyakan kembali maksud dari pertanyaan pian yang pian sampaikan tadi. Kalaupun seumpama ada kekeliruan dari jawaban ulun, itulah kekurangan ulun, yang sempurna hanya Allah. Minta halal minta ridho. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Sampai mana tadi kita? Insyaallah. Nah, mendapat rahmat Allah. Tsumma qala, kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah menerangkan kenapa kita harus menyandarkan kepada rahmat Allah. Di sini beliau jelaskan, alima annal ibada yatashawwafuna ila dhuhuri sirril inayah. Allah mengetahui bahwasanya hamba-hambanya itu yatashawwafun, ingin melihat, ingin minta tampakkan. Apa yang ingin dilihat oleh kita nih? Yang ingin ditampakkan apa? Sirril inayah, rahasia pertolongan Allah. Faqala, maka dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan atau memilih dengan rahmatnya itu diberi kepada orang yang dikehendakinya. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Kita sebagai hamba Allah ingin memvisualisasikan sir daripada inayahnya Allah, rahasia daripada pertolongan Allah. Nang kayak apa gerang? Nah, kayak itu kah? Lalu Allah jawab di dalam firman-Nya tadi, kada usah ngalih-ngalih, tandanya sudah aku bari. Munikah hendak mengetahui sirnya pertolongan aku tuh di mana, ya kah? Yaitu apabila orang itu, innallaha, apa di dalam Al-Quran tuh, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin, ya kah? Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Lalu Allah kasih tanda di situ, ujar Allah, munika hendak tahu rahasia daripada pertolonganku yang dinisbahkan daripada rahmatku adalah ketika dia berbuat baik, disitulah nampak rahmatku. Kita kembalikan pulang di dalam pembahasan yang awal. Orang yang berbuat baik, apakah pantas dengan kebaikan yang dibuatnya itu mempengaruhi Allah untuk menurunkan rahmatnya? Jawabannya tidak. Karena kebaikan itu dilakukan oleh hamba-hambanya Allah oleh sebab rahmat Allah yang terdahulu. Bukan kebaikannya yang mendatangkan rahmat Allah, tapi dia bisa melakukan kebaikan itu oleh sebab rahmat Allah yang ada pada dirinya. Jadi terdahulu rahmat Allah ketimbang kebaikan yang dilakukannya. Ujar pertanyaan Sidin tadi kah? Kita kan kada boleh, ya kah, menganggap ibadah ini menguntungkan Allah, kalau kada ibadah merugikan Allah. Bujur, ibadah kada ngefek buat Allah. Kita ibadah tidak membuat Allah itu tambah naik derajatnya. Allah sudah maha tinggi, dada lagi yang mengatasinya. Kalau kita tuh hendak berkoyok, masih ada langit di atas langit dan seterusnya, ya.
Kita nih ngaku ibadah kita paling hebat, masih ada ibadah yang paling hebat darimu. Ya. Seluruh dunia kadang ada yang ibadahnya kadang merugikan Allah juga, kadang ngefek baiknya kita, buruknya kita kadang ngefek kepada Allah. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan kita sandarkan kepada diri kita, aku yang berbuat baik, lalu datanglah kebaikan Allah. Masya Allah, berarti kebaikan Allah bergantung dengan kebaikan kita. Ya Rob, ini kekeliruan kita di dalam mendudukkan bahasa kepada Allah. Inayatullah bil abdi rahmatum minallah fil azal. Pertolongan Allah kepada hambanya itu merupakan rahmat dari Allah yang sudah ditetapkan pada azal. Qabla ayyujada amal, sebelum adanya amal, sebelum adanya kita yang beramal, sudah ditetapkan Allah. Bahasa Imam Ibnu Athaillah bukan menyuruh kita kada berdoa lagi, bukan menyuruh kita kada beramal lagi, lalu kita harus lapas dengan amal mengikut takdir. Mengikuti takdir aja mungkin itu salah besar. Allah sudah sebutkan inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Mun kita kawa beramal berarti ada rahmat Allah sebelum kita beramal. Ya kada kau beramal pang, wal'iyadzubillah, matrudun an babillah, diusir daripada pintu rahmatnya Allah. Ya Rabb. Apa ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Lalu lagi kata beliau, wa alima annahu law khallahum wa dhalika latarakul amal i'timadan 'alal azal faqala inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Masya Allah, sekalinya ada jawabannya juga di dalam kitab ini. Dan Allah itu tahu ujasidin bahwasanya jikalau hamba-hamba Allah itu dibiarkan kada beramal pulang, bapingkut lawan takdir aja nih, ya, dibiarkan memingkut takdir aja, wadzalika la tarakul amal, niscaya mereka pasti meninggalkan beramal. I'timadan 'alal azal, karena sebab dia berpingkut pada takdir. Faqala, maka Allah jawab di dalam firman-Nya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Ya Rabb. Kita ambil contoh. Umpama ulun aja lah, kisahnya contohnya ulun aja langsung gini, supaya nyaman, mendudukkan hati ulun juga sambil belajar. Dititipi umpama sebuah mobil, dititipi oleh orang yang baik, yang di dalam diri orang yang baik itu ada rahmat Allah. Dititipinya ulun di mobil dan diwasiatkannya guru ustadz pakaiakan gasan dakwah. Ulun makai mobil itu rasa kada sanggup hati, karena ulun merasa itu lain bukan ampun ulun. Tapi ulun ingat wasiat yang menitip nih, pakaiakan gasan dakwah. Munnya ulun ganakan di rumah, maka ulun kada menjalankan amanah yang nitip. Ulun jalankan pula dilema dengan hati ulun. Bisa kada yuk mendudukkan hati supaya jangan sombong, tak akui ampun orang. Kayak itu juga kita Bapak Ibu. Kita itu diciptakan
tujuannya sudah tahu kita beratan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah amanahkan ketika kita diciptakan oleh Allah, yaitu tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kita kada ibadah, kada menjalankan perintah Allah. Ibadah kita dilema, takutan kalau tak akui itu ibadah kita. Lalu kayak caranya? Laksanakan perintah Allah, tinggal tata hati kita. Paham jamaah? Insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Sebagai penutup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ditanya oleh sahabat ketika beliau menerangkan ataupun menjelaskan daripada ketetapan Allah mengenai rahmatnya. Apa kata Nabi? Lan, pakai kalimat lan. Kita tarik pulang dalam bahasa gramatika bahasa Arab atau ilmu alat. Lan artinya selama-lamanya kada. Lan yadkhula ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Selama-lamanya kada, kata Nabi. Salah satu atau semua di antara kalian itu masuk ke surga karena amalnya. Ditanya Nabi, wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan pian wahai Rasulullah? Apakah juga demikian? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, aku pun juga demikian. Kada masuk surga dengan amalku illa yataghammadani Allahu birahmatih. Nah, ingatkan nih garis bawahi supaya jangan salah paham. Ini ada orang memotong hadis sampai di situ aja. Ujarnya Nabi kada dijamin surga. Sampai di situ aja membahas hadisnya, membaca hadisnya. Padahal kelanjutnya illa ayataghammadani Allahu birahmatih. Ujar Nabi, memang aku nih kada masuk surga karena amalku, kecuali Allah liputi aku dengan rahmatnya. Nabi kita rahmat baikum, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali membawakan rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi itu diliputi dengan rahmat Allah. Nabi kawa ba'amal, Nabi kawa puasa, ya kah? Itu karena rahmat Allah yang hibak di dalam awak sidin. Karena sidin rahmat baikungan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Jadi pada intinya, yuk kita beramal dan kita benahi hati kita. Jangan sampai ketika kita beramal kita salah mendudukkan bahasa kepada Allah dengan bahasa yang tidak berakhlak, dengan mengatakan aku beramal lalu datanglah rahmat Allah. Dah. Kita kawa beramal karena rahmat Allah, bukan karena kita beramal rahmat Allah datang. Jadi jangan dibalik bahasanya. Kita kawa beramal karena adanya rahmat Allah, bukan karena kita beramal lalu baru datang rahmat Allah. Munnya kayak itu bahasanya, maka sama dia memadahkan dirinya lebih harap daripada rahmat Allah. Munnya mengatakan bahwasanya ujarnya aku beramal baru datang rahmat Allah. Ini bahasa yang keliru yang harus kita benahi, khususnya andaknya di dalam hati. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita berataan untuk bisa ma'rifat kepadanya, sehingga amal ibadah yang kita lakukan ini kita pahami bahwa hakikatnya adalah bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan pula karena ilmu kita, tapi semuanya karena rahmat Allah. Mudahan Allah liputi hidup kita dengan rahmatnya, wafat kita
juga dalam keadaan yang dirahmati Allah, sehingga ucapan almarhum yang dirahmati Allah itu benar-benar menjadi status sejati buat kita ketika kita pulang menuju akhirat dan berhadap kepada Allah, yaitu dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mari kita ringankan lidah kita, kita hadirkan rahmat Allah, yang mana rahmat Allah lah yang membawa kita hadir di tempat ini, dan karena rahmat Allah lah yang kita bisa melantunkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan orang yang ikut andil dalam menyumbangsikan harta bendanya, tenaga fikirannya buat ini masjid pun juga mendapatkan limpahan daripada rahmat Allah. Amin, Allahumma amin.